Halo semuanya, jumpa lagi di Tony FS dengan kisah tentang Dedi. Dedi punya sawah peninggalan bapaknya yang saat itu selalu gagal panen di tangan Dedi sendiri. Dedi yang seorang petani muda dari desa Welas Asih merasa malu dan tertekan karena tak kunjung berhasil mengolah lahan tersebut. Setelah mencoba berbagai cara, teknik, ia memilih bermeditasi di pematang sawah selama 7 hari 7 malam, mengikuti petunjuk dari mimpi tentang tamu tak kasat mata. Dan setelah semedi beberapa hari, pada malam ke-7, Dedi didatangi oleh sekelompok orang bertubuh pucat. Mereka mengaku dari kaum Bunian. Sejak saat itu, sawah Dedi tumbuh subur, padi menguning dalam waktu setengah dari normal. Namun kejayaan itu membawa petaka. Tubuh Dedi perlahan menghilang dari pandangan manusia. Dia dipaksa untuk ikut ke alam Bunian. Bagaimana syarat yang diajukan warga Bunian kepada Dedi agar sawahnya panennya berhasil dan terus panen di bulan-bulan selanjutnya? Ini dia selengkapnya di Tony FS. Sawah itu terbentang di bawah kaki Ikir, lembah yang basah dan berkabut setiap pagi. Kabutnya tebal bahkan di musim kemarau. Orang-orang desa Welas Asih percaya tempat itu menyimpan sesuatu sejak zaman nenek moyang mereka. Bukan sekadar angin lembab atau tanah tak subur, tapi sesuatu yang tak tampak mata biasa. Sejak bapaknya Dedi meninggal dan sawah itu diwariskan kepadanya, tak sekalipun hasil panen menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Musim hujan datang, air melimpah, bibit terbaik ditanam. Namun tetap saja yang tumbuh hanyalah batang-batang kosong, bulir padi tak mengisi, mengering sebelum waktunya, atau lebih buruk, berbau busuk bahkan saat masih hijau. Penduduk desa mulai berbisik, sawah itu memang tak bisa diselamatkan. Ada yang bilang tanahnya dikutuk. Ada pula yang percaya roh-roh di kaki bukit tidak senang dengan kehadiran pemilik baru. Dedi tahu ia bukan petani sejati seperti almarhum bapaknya. Tangannya lebih terbiasa menggenggam ponsel daripada cangkul. Sebelumnya ia bekerja di kota sebagai buruh proyek bangunan yang tidak menetap. Tapi setelah kecelakaan kerja 2 tahun lalu, Dedi pulang kampung dan mencoba meneruskan warisan yang ditinggalkan bapaknya. Semula ia hanya ingin mengurus ibunya yang mulai sakit-sakitan. Tapi lama-lama ia merasa terpanggil untuk melestarikan sawah keluarga itu. Setiap pagi, Dedi turun ke sawah dengan semangat yang ia paksakan. Topi caping besar menutupi wajah legamnya dari panas matahari. Ia memandangi tanah yang retak atau terlalu lembek. Hasilnya tapi tetap sama. Musim berganti, panen tetap gagal. Padi-padi yang tumbuh seperti semu, batang tinggi tanpa isi, daun menguning sebelum waktunya, dan bau amis tak lazim muncul dari lumpur di sela akar. Ibunya, Mainah, hanya bisa menatap sedih. Ia tak pernah menyalahkan Dedi. Bapakmu dulu selalu bicara dengan tanah sebelum menanam. Diajak ngobrol gitu. Kau juga harus belajar mendengar. Begitu katanya pelan. Tapi Dedi tak tahu bagaimana caranya mendengar tanah. Ia sudah ikut pelatihan pertanian, mencoba pupuk organik, menyemai bibit dengan cara modern, bahkan membeli alat sensor kelembapan tanah dari kota. Tetap tak ada hasil. Bukan hanya rasa gagal yang menggerogoti batinnya, tapi juga bisik-bisik dari tetangga. Anaknya cuma bisa main HP, mana bisa nggarap sawah. Sudah takdirnya sawah itu jadi tempat buang waktu. Kata-kata itu merayap ke telinga Dedi. Bahkan saat ia tak berada di dekat mereka. Desa kecil memang tak pernah kehabisan penghakiman diam-diam. Pada suatu sore, Dedi duduk di pinggir pematang, memandangi hamparan hijau yang penuh ilusi. Dari kejauhan, sawah itu masih tampak indah, tapi siapapun yang mendekat akan mencium bau lembab aneh dan melihat betapa rapuh batang-batang padi itu. Tak ada harapan di sana. Angin senja berembus pelan, membawa suara jangkrik dan desir pepohonan dari bukit. Dedi menunduk, menggenggam segenggam tanah sawahnya, lembut, basah, dan dingin. Terlalu dingin
Ia sempat tertegun. Tanah itu seperti mengisap panas dari tubuhnya. Lalu matanya menangkap bayangan samar di kejauhan. Sosok hitam berdiri diam di antara batang-batang padi. Tapi saat Dedi mengucek matanya, sosok itu lenyap. Ia bergidik, tapi tak berani bercerita pada siapapun. Ia tahu jika menyebut-nyebut penampakan atau makhluk halus, orang-orang akan semakin yakin bahwa sawah itu terkutuk. Namun dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan ada sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, ia tidur dengan kegelisahan mengendap di dasar dada. Dalam mimpinya, kabut turun lebih pekat dari biasanya, dan dari balik kabut muncul suara berbisik. "Jika kau mau hasil panen yang sejati, duduklah diam di tengah sawah 7 malam berturut-turut. Jangan bicara, jangan menoleh." Dedi terbangun dengan jantung berdegup keras. Tapi entah kenapa, ketakutan bukanlah hal pertama yang muncul di benaknya, melainkan perasaan seolah telah diberi petunjuk. Sawah itu mungkin mati, tapi ia belum menyerah. Tidak sebelum mencoba jalan yang belum pernah ditempuh orang-orang desa. Dari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan misterius. 3 malam berturut-turut, Dedi dihampiri mimpi yang sama. Bukan mimpi biasa. Tidak seperti bunga tidur yang kabur dan berubah-ubah. Mimpi ini datang dengan pola dan detail yang ganjil. Seolah ada pesan yang harus dimengerti. Seolah bukan datang dari dalam pikirannya sendiri. Dalam mimpi itu, Dedi selalu berada di tengah pematang sawah. Sekelilingnya diselimuti kabut pekat. Suasana hening, tapi dinginnya merambat sampai ke tulang. Dari balik kabut, sekelompok orang perlahan muncul. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, putih seluruhnya tanpa bola mata. Gerakan mereka pelan, tapi pasti. Langkahnya tak menghasilkan suara apapun di lumpur sawah. Salah satu dari mereka yang berdiri paling depan dan tampak lebih tua, berbicara dengan suara berat namun tidak melalui mulutnya. Suaranya menggema langsung di dalam kepala Dedi. "Jika kau ingin panenmu hidup kembali, lakukan tapa 7 malam di tengah sawah. Jangan bicara, jangan menoleh, meski suara apapun memanggil dari belakangmu." Setiap kali suara itu selesai mengucapkan syaratnya, Dedi akan tersentak bangun. Keringat dingin membasahi punggung dan lehernya, dan detak jantungnya berdentum seperti lesung. Ia mencoba mengabaikannya pada malam pertama, menganggap itu hanya tekanan batin yang terbawa dalam mimpi. Tapi ketika mimpi itu datang kembali pada malam kedua dan ketiga dengan detail yang semakin jelas, Dedi mulai merasa ini bukan kebetulan. Ia mencoba menceritakannya pada Mainah, ibunya, keesokan paginya. Tapi saat ia hendak memulai, lidahnya seolah keluh. Ada semacam dorongan untuk diam, untuk menyimpan itu sendiri. Anehnya, sang ibu justru berkata lebih dulu, "Kalau kau merasa ada yang memanggilmu dalam mimpi, jangan langsung dibantah. Kadang leluhur turun lewat mimpi kalau kita sudah mentok di jalan hidup kita." Ucapan Mainah membuat Dedi terdiam lebih lama. Ia tak pernah berpikir bahwa mimpi bisa jadi cara alam atau arwah leluhur menyampaikan kehendak. Tapi keputusasaan telah menggerus logikanya. Ia mulai terbuka terhadap kemungkinan yang selama ini ditertawakan orang kota, bahwa hidup di desa kadang tak semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu atau teknologi. Malam keempat, Dedi sengaja tidur lebih awal. Ia ingin memastikan apakah mimpi itu akan kembali datang. Dan benar saja, kali ini ia tak hanya melihat sosok-sosok pucat itu, tapi juga mendengar suara gemerisik halus, seperti suara bulir padi kering jatuh di tikar. Mereka berdiri makin dekat dari sebelumnya, hampir menyentuhnya. "Jika kau menunggu lebih lama, sawahmu akan mati selamanya. Pilih sekarang dan jangan ingkar. Waktumu tinggal sedikit." Pagi harinya, Dedi duduk termenung di balai bambu dekat dapur.
Matanya sayu, tapi ada keteguhan yang mulai tumbuh di wajahnya. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh bukan jalan biasa, bukan pula sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Tapi suara dalam mimpinya terasa seperti ajakan yang tak bisa ditolak. Ia mulai mempersiapkan diri, meminjam tikar dari musola, membawa bekal air minum secukupnya, dan mengenakan baju koko lusuh milik almarhum bapaknya. Saat Mainah menanyakan tujuannya, Dedi hanya menjawab singkat, "Mau semedi, Mak, di sawah." Sang ibu menatapnya lama, tapi tak mencegah. Ia hanya berkata, "Kalau ada yang memanggilmu dalam sunyi, jangan sembarangan jawab. Dengarkan dengan hati, jangan dengan telinga." Saat senja mulai turun, Dedi mulai tapanya semedi. Ia duduk bersila di pematang sawah. Tubuhnya menghadap ke arah barat, ke arah di mana matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Di sekelilingnya hanya suara katak dan serangga yang bersahut-sahutan. Udara dingin mulai turun, menusuk hingga ke tulang, tapi Dedi tetap diam. Malam pertama berjalan tanpa gangguan, kecuali satu hal. Pada sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara perempuan menangis pelan di belakangnya. Suara itu sangat familiar, seperti suara ibunya memanggil namanya dengan lirih dan putus asa. Tapi Dedi ingat pesan dalam mimpinya, jangan menoleh apapun yang terjadi. Peluh mengalir di dahinya meski udara dingin menggigit. Suara tangisan itu makin jelas, seperti bergerak mendekat, lalu berubah jadi suara jeritan marah, dan kemudian hening. Tapi Dedi tetap dalam posisi duduk, mulut terkunci rapat. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar ujian fisik. Ini tentang melawan naluri manusia untuk bereaksi, tentang menahan rasa takut, penasaran, dan kasihan. Dan itu baru malam pertama. 6 malam lainnya masih menunggu. Tanpa suara, tanpa penjelasan, dan tanpa kepastian, apakah ia akan keluar dari ini sebagai Dedi yang sama? Malam ke-7 adalah malam yang paling sunyi. Angin bahkan enggan berhembus. Udara tak bergerak, seolah seluruh alam menahan nafas, menantikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dedi duduk bersila di tengah pematang. Tubuhnya tak bergerak, mata menatapnya lurus ke depan. Tubuhnya mulai lelah, perutnya kosong. Namun pikirannya justru seperti melayang, antara sadar dan tidak, seperti sedang berjalan di batas antara dunia nyata dan dunia lain. Sejak malam kelima, suara-suara yang mencoba mengganggunya semakin nyata. Kadang suara ibunya, kadang suara anak kecil tertawa, kadang suara langkah kaki mengelilingi tempatnya bertapa. Tapi Dedi tetap diam. Ia telah melewati 6 malam dengan menggenggam teguh pesan yang datang dari mimpinya. Jangan bicara, jangan menoleh. Pada malam ke-7 itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Padahal bulan purnama terang di langit, tapi cahaya bulan seperti tak mampu menembus kabut yang mengelilingi Dedi. Suara jangkrik berhenti, suara burung hantu lenyap. Sawah jadi hening, mengerikan karena terlalu sunyi. Kemudian suara langkah kaki terdengar dari balik kabut. Bukan 1 atau 2, tapi banyak. Irama langkah itu ringan, tapi konsisten, seperti orang-orang yang sedang berjalan tanpa menyentuh tanah. Kabut perlahan menipis di hadapan Dedi, dan satu persatu mereka muncul. Makhluk-makhluk itu tampak seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya. Tubuh mereka tinggi kurus, kulitnya putih pucat, seperti lilin yang tak pernah terkena sinar matahari. Pakaian mereka seperti kain lusuh yang melayang-layang, namun tidak kotor. Mata mereka kosong. Tak ada bola mata, hanya putih yang luas, dalam, dan tak bersudut. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran menghadap Dedi yang tetap bersila di tanah semedi. Salah satu dari mereka, sosok tertua dengan jubah berwarna kelabu, melangkah lebih dekat.
Ia menatap Dedi tanpa berkedip. Lalu bersuara, tapi bukan suara yang keluar dari mulut. Suara itu muncul langsung di kepala Dedi, seperti gema yang menyatu dengan pikiran. Kau sudah menyelesaikan tapamu sesuai pesan yang aku kirimkan dalam mimpi. Sekarang kami datang karena kau bertahan. Kau lulus. Suara itu berat namun tenang. Ada wibawa yang tak bisa dijelaskan. Dedi ingin bertanya, tapi ia ingat aturan. Ia belum boleh bicara. Bahkan dalam hati pun ia menahan diri agar tak memanggil nama-nama. Kami adalah kaum Bunian, penjaga batas antara dunia kalian dan dunia kami. Ladangmu berada di tanah kami. Sejak bapakmu meninggal, batas itu menjadi rapuh. Karena itu sawahmu mati. Tapi kau menunjukkan penghormatan, bukan perlawanan. Maka kami akan membantu. Mata putih makhluk-makhluk itu menyala redup, bukan dengan cahaya, tapi dengan aura yang membuat dada Dedi hangat dan sejuk sekaligus. Dedi menunduk perlahan, bukan karena takut, tapi karena ada rasa hormat yang tumbuh begitu saja. Namun bantuan kami tak diberikan begitu saja. Lanjut sosok tertua itu. Kami punya syarat, dan jika kau melanggarnya, bukan hanya ladangmu yang akan mati, tapi dirimu pun akan terhapus dari dunia manusia. Dedi menatap sosok itu, tetap diam. Di dalam dirinya, ia tahu apapun yang akan datang berikutnya akan mengubah hidupnya. Syarat kami cuma satu. Jangan pernah mengundang manusia lain untuk mengolah ladangmu. Apa yang kami beri hanya untukmu. Jika kau membaginya dengan manusia lain dengan niat berbagi atau bekerja sama, maka ikatan ini akan putus dan kau akan kehilangan segalanya. Dedi menelan ludah perlahan. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sebagai tanda bahwa ia menerima syarat tersebut. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban dari sebuah perjanjian yang tak bisa diukur dengan logika manusia. Para Bunian kemudian mundur satu persatu, masuk kembali ke dalam kabut sebelum lenyap sepenuhnya. Sosok tertua menoleh sekali lagi dan berkata, panen pertamamu akan segera datang. Tanda telah kau terima. Jangan kau lupakan malam ini, karena kami tidak pernah memberi 2 kali. Lalu semuanya lenyap. Kabut terangkat perlahan. Suara malam kembali muncul. Jangkrik bersuara. Angin mulai bergerak pelan. Dedi masih duduk di tempatnya. Tubuhnya lemas tapi jiwanya terasa utuh. Ia tahu, mulai besok sawah yang selama ini dianggap mati akan hidup kembali. Tapi imbalan yang akan ia berikan tidak bisa dibayar dengan uang atau tenaga. Sebuah janji telah diikrarkan, dan janji itu tidak boleh diingkari. 3 minggu setelah malam tapanya yang terakhir, perubahan aneh mulai tampak di lahan sawah Dedi. Pagi itu, saat embun masih menggantung di ujung daun padi, Maina berjalan melewati pematang sambil membawa rantang kosong. Langkahnya terhenti. Ia mengucek matanya berulang-ulang. Daun padi kemarin masih hijau muda. Pagi ini tampak menguning ranum, seperti hendak panen dalam hitungan hari. Padahal kan panennya hampir 3 bulan kan menunggunya. Ya Tuhan, padi siapa ini? Baru kemarin masih kecil, gumamnya pelan. Tapi dalam hati ia tahu, itu sawah anaknya. Sawah yang dulu mati, yang dulu dikutuk penduduk karena tak pernah menghasilkan. Desa Welas Asih pun geger. Dalam satu siang, kabar tentang sawah Dedi yang menguning cepat menyebar dari mulut ke mulut.
Para petani yang lewat pura-pura hendak memberi salam, padahal matanya lekat mengamati setiap jengkal petak sawah Dedi. Daunnya lebat, batangnya kuat, bulirnya menggantung penuh, bahkan tidak ada satupun rumput liar yang tumbuh, seolah tanah itu dibersihkan oleh tangan-tangan gaib. Dedi sendiri hanya berdiri di pematang, mengenakan capeng besar dan baju koko usang. Ia menyambut siapapun yang lewat dengan anggukan kecil, tidak banyak bicara. Sejak malam ketujuh itu, ia jadi pendiam, tatapannya lebih dalam, dan gerak tubuhnya lebih pelan. Namun ada karisma yang muncul, bukan dari keangkuhan, melainkan dari ketenangan yang aneh. Suatu pagi, Pak Rasman, tetua dusun yang juga ketua kelompok tani, datang bersama 3 pemuda. Mereka menghampiri Dedi yang tengah memeriksa batang padi. "Ded," sapa Pak Rasman, "aku kagum sekali lihat perkembangan sawahmu. 3 minggu panen, itu bukan hal biasa. Tak masuk logika, gila. Bisa kau ajari kami cara tanammu, nak?" Dedi menoleh perlahan. Pandangannya tenang, tidak ada rasa takut atau canggung, tapi matanya mengandung beban. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Ia tahu manusia tak akan tinggal dia melihat keajaiban tanpa ingin menirunya. "Maaf, Pak," jawabnya pelan. "Saya belum bisa membagi cara ini." Pak Rasman mengernyit. "Lah, kenapa, Ded? Ini kan bisa jadi ilmu baik buat warga. Kita kan sama-sama petani. Nah, kalau semua bisa panen cepat seperti kamu, desa kita bisa makmur." Dedi menunduk, lalu menatap langit sejenak sebelum berkata, "Saya diberi syarat. Saya sendiri pun belum mengerti sepenuhnya. Tapi yang pasti, ini bukan ilmu biasa, Pak." Ketiga pemuda yang ikut bersama Pak Rasman mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka, Bowo, berkata agak keras, "Ah, paling-paling dia pakai pupuk kimia. Disembunyikan biar gak bocor caranya." Dedi hanya menatapnya datar, tidak marah, tidak membela diri. Ia tahu semakin ia menjelaskan, semakin mereka tak percaya, maka ia memilih diam. Hari-hari berlalu. Dalam waktu singkat, padi milik Dedi benar-benar menguning sempurna. Tak ada hama, tak ada burung yang berani hinggap. Anehnya, setiap ia memanen sebagian, batang-batang yang tersisa kembali menebal, seperti bisa tumbuh ulang lebih cepat dari biasanya. Beberapa warga mencoba menabur bibit di lahan mereka dengan cara meniru dari kejauhan, tapi hasilnya nihil. Sawah mereka tetap tumbuh seperti biasa. Dedi mulai bekerja sendirian di sawah. Ia membawa karung beras, alat panen sederhana, dan terus menuai bulir padi tanpa bantuan siapapun. Beberapa warga yang iba sempat menawarkan diri membantu, tapi Dedi menolak dengan sopan dan halus. "Terima kasih, tapi saya sudah biasa sendiri," katanya setiap kali. Sebenarnya ia takut jika satu saja orang lain menyentuh bulir padi itu. Janji di malam ketujuh akan pecah. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika ia melanggar, tapi ia tak berani mengambil resiko. Suatu sore, saat ia sedang memikul karung berisi padi menuju lumbung kecil di belakang rumah, seorang bocah kecil, anak dari tetangga, diam-diam masuk ke sawah dan memetik sebutir padi. Dedi melihatnya dari kejauhan, matanya melebar, jantungnya langsung berdebar keras. Ia berlari menghampiri, lalu berlutut di hadapan bocah itu. "Anak baik, tolong jangan ambil padi ini ya," bisiknya. "Bilang sama ibumu, jangan ada yang menyentuh sawah ini." Anak itu bingung, tapi melihat wajah Dedi yang tampak sangat serius, ia hanya mengangguk cepat dan lari pulang. Dedi gemetar. Ia menggenggam bulir padi yang dipegang si anak, lalu menguburnya dalam tanah dalam-dalam, sambil mengucap harapan yang ia tak tahu berasal dari mana doanya itu. Kata-kata itu mengalir begitu saja. Sejak kejadian itu, Dedi semakin menjaga sawahnya. Ia tidur di gubuk kecil, membawa bekal secukupnya, dan hanya sesekali pulang untuk melihat ibunya. Warga makin heran, tapi tak ada yang berani memaksa bertanya lebih jauh. Sawah itu
Bagi Dedi bukan lagi sekadar lahan warisan. Ia telah menjadi perjanjian. Ia telah menjadi batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih gaib, dan lebih kuat dari sekadar rahasia pertanian. Pagi itu, langit ulas asih mendung. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan embun masih belum benar-benar hilang dari rerumputan di pematang. Dedi berjalan menyusuri jalan setapak menuju warung Mak Jum seperti rutinitas paginya sebelum ke sawah. Ia membawa kantong kain kecil berisi beras hasil panen, berniat menukarnya dengan gula, kopi, dan kebutuhan sembako lainnya untuk kebutuhan di rumah dan ibunya. Saat melewati rumah Pak Usman, ia sempat melihat tetangganya itu sedang menyapu halaman. Dedi mengangkat tangan, menyapa ramah. "Monggo Pak." Namun Pak Usman terus menyapu tanpa menoleh. Dedi mengulang sapaannya, kali ini lebih keras. "Monggo Pak Usman." Tetap tak ada respon. Dedi berhenti berjalan, keningnya berkerut. Ia berdiri tak jauh dari pagar bambu, tapi seolah keberadaannya tak terlihat. Ia melambaikan tangan, menginjak kerikil agar terdengar, namun Pak Usman tetap seperti tak menyadari. Jantung Dedi mulai berdetak lebih cepat. Perasaan tak nyaman muncul begitu saja. Ia melanjutkan langkahnya, mencoba menyangkal keganjilan barusan. Sampai di warung Mak Jum, ia meletakkan beras di meja kayu di dekat pintu. "Mak Jum, saya tukar beras ini dengan sembako ya, seperti biasa." Mak Jum yang sedang duduk di kursi bambu sibuk memilah cabai, tak bergeming. Ia bahkan tidak menoleh. Dedi memanggil lagi, "Mak Jum, ini saya Dedi, Mak." Sunyi. Dedi merapatkan mulut, menahan nafas. Ia mendekat, berdiri tepat di hadapan Mak Jum. Tapi wanita tua itu hanya terus memilah cabai, sesekali bersenandung kecil, seolah tak ada siapapun di sana. "Mak, ini beras saya, Mak," teriaknya nyaring. Tak ada reaksi. Dedi mundur, langkahnya gontai. Ia melirik cermin kecil yang biasa dipasang di sisi warung. Dulu digunakan Mak Jum untuk memperbaiki kerudung. Tapi saat ia menatap ke sana, tubuhnya tak ada. Cermin itu hanya memantulkan warung kosong. Tak ada sosok laki-laki bertopi caping berdiri di situ. Dedi gemetar. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajahnya. Ia masih bisa merasakan kulit, bisa meraba tubuh, bisa merasakan dinginnya pagi. Tapi pantulan dirinya lenyap. Ia berlari menuju rumah, berharap ini hanya mimpi. Sesampainya di halaman belakang, ia berdiri di depan kandang sapi yang dirawat ibunya. Begitu ia mendekat, sapi-sapi itu mendengus pelan dan mendekatinya. Salah satu menjulurkan lidah, menjilat tangannya seperti biasa. Dedi menatap hewan itu. Ada ketenangan di sana. Ada pengakuan akan eksistensinya. Hewan itu melihatnya, merasakannya. Lalu ia melangkah pelan ke dalam rumah, memanggil ibunya. "Bu, Bu." Ibunya sedang duduk di dapur, memintal benang. Tak ada reaksi. Dedi berdiri di ambang pintu, memanggil lagi. Namun ibunya tetap dalam kesibukan, sesekali menyeka air mata yang entah keluar karena apa. "Bu, aku di sini, Bu." Air mata mengalir di wajah Dedi. Tangannya gemetar. Ia mendekat, mencoba menyentuh bahu ibunya. Tapi jari-jarinya seolah menembus udara. Ia bisa melihat, bisa mendengar, tapi tak bisa disentuh, tak bisa disapa. Dalam keheningan itu, Dedi duduk di lantai. Ia menangis dalam diam. Kesendirian itu terasa lebih berat daripada rasa malu akan sawah mati dahulu. Ini bukan kesendirian karena dijauhi. Ini karena dia mulai tak berada di dunia yang sama. Beberapa hari berlalu, Dedi tetap menggarap sawah. Ia tetap menyabit, walaupun sebenarnya sawah itu tidak perlu disabit, menghilangkan hama, karena sawah itu ajaib. Tapi kini semuanya dilakukan dalam senyap. Penduduk desa yang lewat hanya melihat sawah itu tetap rapi dan bersih. Tidak ada sosok yang terlihat. Tapi hasil panen tetap ada. Padi tertata di lumbung, tanah tetap gembur. Anak-anak desa mulai percaya bahwa sawah itu dihuni penunggu baik. Orang-orang mulai memberi sesajen di tepi pematang, berharap mendapat berkah dari makhluk gaib yang menjaga sawah.
Tapi Dedi, sang penjaga itu, hanya duduk sendiri di gubuk kecilnya, menatap kabut pagi yang tak pernah lagi membawa sapa manusia. Hari-hari berikutnya ketika Dedi akhirnya menghilang dari mata manusia, terasa seperti pagi biasa. Kabut turun pelan dan hembusan angin sejuk membelai pucuk-pucuk padi yang sedang menguning. Tapi bagi Dedi, dunia mulai terasa jauh. Ia berjalan tanpa suara, menyusuri pematang sawah seperti biasa. Namun setiap langkahnya tak lagi meninggalkan bekas. Suaranya tak lagi menggema, dan bayangannya sudah lama tak menampakkan diri. Pagi itu saat melintasi ujung sawah dekat rumpun bambu tua yang selalu ia hindari sejak kecil, sesuatu berbeda. Rumpun bambu itu seperti berdenyut, bergetar perlahan, seolah nafas alam keluar dari sela-selanya. Ada desir lembut, suara seperti bisikan dalam bahasa asing, menggoda telinga Dedi. Langkahnya melambat. Ia menatap rumpun bambu itu yang seakan membuka celah di tengahnya. Kabut yang menyelimuti daerah itu tampak lebih tebal, menyembunyikan bagian dalam rumpun seperti mulut goa. Dedi mendekat. Udara di sekitarnya berubah, sunyi yang menghantui, bukan sekadar tenang, seolah dunia lain menunggu di balik celah itu. Tanpa sepatah kata pun, Dedi melangkah masuk. Ia tak tahu berapa lama ia berjalan. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan, tapi udara tetap hangat dan harum seperti wangi tanah basah. Tiba-tiba, cahaya keperakan menyapu pandangannya. Di ujung lorong bambu, terbentang sebuah padang luas, dengan langit pucat kekuningan dan pepohonan yang menjulang seperti kristal hijau. Di tengah padang itu, berdiri rumah-rumah dengan arsitektur aneh. Atapnya melengkung seperti sabit, dan dinding-dindingnya berkilau seperti kulit mutiara. Tempat itu bisa dikatakan desa itu hening, tapi hidup. Sosok-sosok tinggi kurus berkulit pucat berkeliaran dengan tenang. Beberapa membawa kendi, yang lain mengayunkan lentera kecil berkilap biru. Tak ada suara, tapi semuanya bergerak dalam keteraturan. Tidak ada anak menangis, tidak ada hewan peliharaan berkeliaran, tapi kesan damai menyelimuti setiap sudut tempat itu. Dedi berdiri kaku. Ia tahu ini bukan dunia manusia. Lalu seorang lelaki tinggi dengan rambut panjang perak mendekatinya. Matanya putih, polos tanpa bola mata, sama seperti yang ia lihat pada malam ketujuh bertapa dulu. Lelaki itu mengenakan jubah tipis berwarna hijau lumut. "Kau telah melewati batas," ucapnya. Suaranya bergema di kepala Dedi, meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Dedi menelan ludah. Aku hanya mengikuti panggilan." Lelaki itu menatapnya dalam. "Itu bukan panggilan, melainkan ikatan. Kau menerima syarat kami. Kau melanggar batas manusia dengan memanen hasil yang bukan dari duniamu. Maka kau harus menebusnya. Dan kau telah melanggar. Ada beberapa bulir yang telah kau bagi pada anak kecil tanpa kau sadari." "Kenapa harus aku?" tanya Dedi, suaranya lirih. "Karena kau memilih kami saat semua manusia menolakmu. Kami hanya menjawab permintaanmu. Kau yang menginginkan panen, kau yang meminta pertolongan." Dedi tertunduk. Ia tak bisa menyangkal. Ia yang semedi 7 hari 7 malam. Ia yang menerima bantuan mereka dengan sukarela, dan sekarang ia mulai melihat betapa dunia manusia telah menjauh darinya. Lelaki itu menunjuk sebuah bangunan tinggi di tengah desa. Bentuknya seperti menara, tapi tidak menjulang ke langit, melainkan menancap ke dalam tanah seperti akar raksasa. "Di sana kau akan belajar menjadi penjaga, bukan hanya sawahmu, tapi batas antara dunia mereka dan dunia kami." Dedi belum mengerti sepenuhnya, tapi kakinya mulai melangkah ke arah menara itu, seperti digerakkan oleh sesuatu dari dalam dirinya. Di sepanjang jalan, para makhluk bunian menunduk hormat padanya. Tak ada yang bicara,
Tapi dalam tatapan mereka, Dedi tahu ia kini satu dari mereka. Seorang manusia yang telah keluar dari bayangannya sendiri, masuk ke dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpi dan dongeng. Di dunia itu, tak ada waktu, tak ada usia, hanya aturan. Siapa yang masuk tak boleh kembali. Dan Dedi, anak desa welas asih, anak dari Ma'inah, tak lagi bernama di dunia manusia. Kini ia hanya bayangan yang hidup dalam diam. Sementara itu di desa welas asih, nama Dedi perlahan menghilang dari percakapan warga. Di kantor lurah, catatan kependudukannya diberi cap tidak diketahui keberadaannya. Beberapa tetua menyebutnya sebagai lelaki yang ditelan tanah. Ibunya, Ma'inah, tak pernah percaya anaknya mati. Setiap malam ia duduk di teras, menatap ke arah sawah yang masih menguning, berharap Dedi muncul dari kabut pagi seperti dulu. Sawah itu menjadi anomali. Tak pernah digarap, tapi panen terus datang. Padi tumbuh rapi, batangnya kuat, bulirnya penuh. Anehnya, tak ada satupun jejak kaki di tanah. Tak ada bekas sabit, tak ada orang yang mengangkut karung. Tapi gabah selalu tersusun di pinggir lumbung, siap diangkut siapa saja yang mau mengambilnya. Warga awalnya berebut, tapi lama-lama enggan. Setiap karung yang mereka bawa pulang terasa dingin, berat seperti batu. Konon, ada yang mendengar suara bisikan ketika membuka karung di rumah. Ada pula yang mengaku melihat sosok Dedi berdiri diam di tengah sawah, mematung, menatap kosong ke arah desa. Buminah tetap menolak percaya. Ia mulai membawa sesajian kecil ke pematang sawah, air bunga, kembang 7 rupa dan sebaik doa. Nak, kalau kau masih ada, pulanglah. Ibu tidak marah, ibu hanya rindu, nak. Sampai suatu malam, Buminah bermimpi. Dalam mimpinya, Dedi berdiri di tepian sawah. Tubuhnya setengah transparan. Di sekelilingnya, padi bergoyang pelan, seolah mengangguk. Matanya sayu, wajahnya tenang. Ibu, katanya pelan, aku tak bisa pulang. Aku dijaga dan juga menjaga, tapi sawah ini akan tetap untuk ibu selamanya. Buminah terbangun dengan air mata hangat di pipi. Ia tahu, ia bukan mimpi biasa. Desa welas asih kemudian menetapkan sawah itu sebagai tanah keramat. Tidak ada yang berani menanami ulang, apalagi menjualnya. Tapi sawah itu tak pernah kering, tak pernah gagal panen. Padi tetap tumbuh, seolah dipelihara oleh tangan tak terlihat. Buminah pun mengambilnya. Bagi mereka yang datang dini hari, kadang terlihat siluet samar. Seorang lelaki berjalan perlahan di pematang, membawa cangkul, memeriksa tiap bulir padi satu persatu. Tapi saat disapa, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hanya jejak embun di rumput basah. Waktu berlalu, tahun berganti. Buminah akhirnya wafat di usia senja. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia berbisik pada kerabatnya, jaga sawah itu bukan cuma tanah, itu anakku, Dedi. Dan begitu pula legenda Dedi, lelaki yang tak lagi terdaftar, tapi selalu ada. Bukan di buku, bukan di kantor desa, bukan di catatan kependudukan sipil, tapi di setiap bisikan angin, di kilaunya padi menguning, dan di ketenangan sawah yang selalu subur dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Ia hidup menjaga di antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Demikianlah sebuah kisah berjudul Dibantu Warga Bunian Garap Sawah yang Gagal Panen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen di video sebelumnya dalam judul Kuntilanak Pohon Belimbing. Ada Bunda Reza, makasih Bun. Ada Arif Nur dari Ponorogo, terima kasih. Ada Bang Abdullah Abdurrahman, ya benar ya, dari Malaysia Johor, terima kasih ya Bang. Lalu ada Bang Wawan Setiawan yang selalu setia dari Bandung, makasih. Lalu ada, yang selalu setia nih, Kak Farida, makasih. Kak Farida Nanda, makasih ya. Lalu ada Bocah Yayu dari Cirebon yang ada di Taiwan, makasih ya. Terus ada lagi, Imar Marno nih selalu setia, makasih ya. Lalu
ada juga Kak Titin Yunianti. Lalu ada juga apa lagi nih? Kak Fatima Azhara yang dari Hong Kong ya. Buat yang belum saya sebut namanya, nanti di video berikutnya insya Allah saya sebut ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya.